Sinar X merupakan salah satu dari radiasi elektromagnetik yang memiliki energi dalam sebesar 100 elektrovolt sampai 100 kiloelektrovolt. Pada umumnya, sinar X digunakan dalam diagnosis gambar dokter dan kristalografi sinar X. Sinar X juga merupakan radiasi ion dan dapat berbahaya. Sinar X memiliki 3 jenis, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar alfa adalah sinar yang paling mudah ditembus karena memiliki massa partikel yang lebih besar, yaitu massa partikelnya adalah 6.643 dikali 10-27 kg, atau 4 kali massa proton. Kedua yaitu sinar beta, yang memiliki daya tembus yang lebih kuat daripada sinar alfa karena masanya lebih kecil 8.000 kali dari sinar alfa, yaitu 9,1 dikali 10 pangkat min 3 kg. Dan sinar gamma adalah sinar yang memiliki daya tembus paling kuat. Sifat-sifat sinar X. Sinar X memiliki beberapa sifat fisik, yaitu yang pertama daya tembus. Sinar X merupakan sinar yang dapat menembus benda padat seperti besi, tulang, dan gigi. Semakin tinggi tegangan yang digunakan, maka semakin besar daya tembusnya. Semakin rendah kepadatan suatu benda, maka semakin besar daya tembusnya. Yang kedua, pertebaran. Apabila berkas sinar X melewati suatu bahan atau suatu zat, maka berkas tersebut akan bertebaran ke seluruh arah, mengakibatkan radiasi sekunder atau radiasi hambur pada bahan atau zat yang dilewati. Hal ini dapat mengakibatkan tampak pengaburan kelabu secara menyeluruh pada citra radiograf dari film. Yang ketiga, fluoresensi. Sinar X dapat menyebabkan beberapa bahan seperti kalsium tungsten memedarkan cahayanya atau luminescensi. Luminescensi ini ada dua jenis. Yang pertama, fluoresensi, memedarkan cahaya pada saat radiasi sinar X saja. Yang kedua, fosforesensi, yaitu pemedaran cahaya yang berlangsung beberapa saat setelah radiasi sinar X dimatikan. 4. Ionisasi. Efek primer dari sinar X yang apabila mengenai bahan atau zat dapat menimbulkan ionisasi partikel-partikel atau zat tersebut. Yang kelima, penyerapan. Sinar X pada radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan tersebut. Semakin tinggi kepadatan, maka semakin besar penyerapannya. Yang terakhir, efek biologi. Sinar X menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini digunakan dalam pengobatan radioterapi. Sinar X merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang sangat pendek, berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer, dan memiliki frekuensi 10⁻16 hingga 10⁻21 Hz. Nah, hal inilah yang membuat si sinar X ini mempunyai daya tembus yang kuat. Nah, sekarang masuk ke penjelasan bagaimana terjadinya proses sinar X. Pertama-tama, kita ketahui bahwa sinar X ini terbentuk di dalam sebuah tabung. Dan tabung tersebut berisi dua lempeng yang harus dialiri dengan potensial listrik yang sangat tinggi. Di dalam tabung tersebut terdapat dua lempeng yang saya sebutkan tadi, yaitu anoda dan katoda. Nah, katoda ini selalu berisi elektron negatif dan harus dihubungkan dengan potensial listrik yang sangat tinggi karena elektron negatif yang berada di katoda akan menuju ke anoda, dan setelah itu akan terjadinya sinar X. Yang sudah saya jabarkan di dalam PPT ini, saya akan menjelaskan satu persatu poin-poin dari yang sudah saya tuliskan. Pertama, tabung sinar katoda harus dialiri dengan arus potensial listrik yang sangat tinggi sampai 20.000 Celcius. Setelah dihubungkan dengan arus potensial listrik yang sangat tinggi, maka elektron yang berada di katoda akan menuju ke anoda. Elektron terlepas dari katoda, dia masih dalam keadaan diam. Berarti tidak ada kecepatan awal. Setelah elektron menuju ke anoda, dia akan mempunyai kecepatan sebesar V. Saat di perjalanan, elektron akan dipercepat menuju ke anoda. Setelah dipercepat menuju ke anoda, otomatis elektron ini mempunyai kecepatan. Jika elektronnya sudah sampai di anoda, maka dia akan menabrak atau menubruk anoda tersebut. Maka kecepatannya akan hilang, ditandai dengan energi kinetiknya yang hilang juga. Jika energi kinetiknya hilang, maka akan terjadi sinar-sinar, dan itu yang disebut dengan sinar X. Sinar X ini akan keluar dan diarahkan melalui jendela yang disebut diafragma. Setelah itu, panas yang terjadi akan ditiadakan dengan radiator pendingin. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih pemanfaatan dan contoh dari sinar X itu sendiri. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, biasanya sinar X digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Yang kedua, membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seorang pasien. Nah, yang ketiga, sinar X juga digunakan dalam radioterapi. Nah, kegunaannya itu untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Nah, kemudian yang keempat, itu sinar X dapat mensterilkan peralatan medis.
Selanjutnya, dalam bidang industri. Nah, dalam bidang industri, sinar X itu sendiri digunakan untuk membantu menemukan kerusakan-kerusakan. Yang kedua, sebagai alat mesin. Yang ketiga, menghilangkan bakteri berbahaya dari suatu produk. Yang keempat, untuk membantu memantau kualitas dari produk itu sendiri. Kemudian dalam bidang riset atau ilmu pendidikan, biasanya sinar X itu sendiri untuk mempelajari struktur yang terdapat dalam sebuah senyawa atau benda. Nah, selanjutnya dalam bidang keamanan. Nah, bidang keamanan ini biasanya sinar X digunakan oleh security, satpam, polisi, dan lain sebagainya. Nah, gunanya sinar X itu untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman atau bahaya yang ada di suatu tempat. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Nah, biasanya para petani menggunakan sinar X ini untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang berkualitas. Yang kedua, untuk membantu pemupukan.